Selamat datang di Tempat Cerita Podcast. Selamat datang di Tempat Cerita Podcast. Anggap aja Rumah sendiri. Bareng sama gue Grace. Bersama saya Yuka. Ada gue Adrian Sueb Antolin Sitohang Kumarkan. Kenapa sih lo? Jangan. Enggak, kenapa ya bikin nama kayak gitu tuh kan gak cocok. gue itu kalau dari sisi kepengen, gue pengen banget kayak Coki Sitohang. Oh, Makanya lo pakai nama Di Sitohang. bawah. Jauh banget ya. Makanya lo pakai nama Sitohang. Enggak, maksudnya itu nama iseng Tapi aja. Sitohang itu marga. Ya tahu Iya. gue. Terus marga lo apa? Lo punya marga nggak? Gue marga Cokorde. Muhammad Cokorde Adrian Syah. Bin Titan. Enggak dong. Bang, ada ini ya Bali ya? Iya, nyokap gue Bali kan. Oke, sekarang kita edisi episode pertama di Tempat Cerita. Yeay. Kita tumben banget kumpul bertiga lagi, ya kan? Ini adalah dulu satu tempat radio, Sama, satu radio. ya. Suara Satu aku radio, ya. satu radio. Iya. Tahun 2004 ya. Oh. Dan lo tau nggak? Gue dari dulu senior dia. Jadi di radio lama gue Serius, senior lo. Kak? Gue yang training lo ya. Santai. Iya. Gue nggak pernah di training. Gue yang training Gue lo. yang training gue itu si Davi. Ngomong lo lupa lo gue tapi yang ngajarin ini, lo tapi- bisa jadi kayak sekarang. Laguan lu. Iya, Tapi satu angkatan, Kak. Gue senior, enggak. gue senior ya. Lu tuh bareng sama gue. Gue bisa gue bareng sama lu, gue senior lu. Gue masuk belum perekrutan, lo masuk baru perekrutan sama Kalau penyiar belum yang lain. direkrut ngapain lu masuk? Gue tuh ada ordal, David ordal gue. Tapi berarti Grace itu duluan. Iya, gue Di duluan. Divisi Iya deh. FM. Ya emang. Terus habis itu baru kemarin ada- tadi iya, kan, iya. apa lo nggak ngaku lagi lo? Oke, asli, tapi sebenarnya ya gua ini- nggak tahu kali dia bener-bener karena perjumpaannya Adrian sama Grace itu kan dulu di BCFM, terus tiba-tiba di Fox itu bener-bener jodoh. Enggak. Apa lu nggak Di BC dulu, abis di BC terus ketemu di CDBS. Oh iya CDBS ya. CDBS juga Tapi apa? CDBS, Lupa. gue CDBS senior lu juga. Tapi gue berhenti. Iya kan lu dikit dari CDBS. Jangan lulus training itu kenapa di CDBS? Gue nggak lulus training. Tahun berapa Itu nggak kalau suram. boleh tahu? 2000 berapa sih? 2004, 2006 dong. Nah, gue 2004 masuk BC, terus tahun di sono gue cabut ke CDBS, dia udah cabut duluan. Berarti gue ke 2003 di CDBS. BC. Enggak dong. 2003. Lu ngerasa lebih tahu dari gue sih? Lu emang Tapi kakak zaman dapat lu siaran sekolah di udah situ. siaran? Di mana? Dua di CDBS dapat siaran. Siaran. Oh iya bener. CDBS enggak. Bener dia duluan karena dia 2003. Lu sekolah masih siaran ya? Iya, gue siarannya bener, sekolah. 2003. Gue kan Kalau tadi siaran. kakak bilang 2023. 2003 dong, 2003. 2023 gimana ceritanya tuh radio udah tutup? Gue kenapa emosi dulu ya? Kalau lo sendiri dia junior banget nih junior. Weh, Lo tuh junior. Aku harusnya takut banyak banget. berguru sama kita. Iya tapi memang kakak-kakak ini adalah senior saya ya di dunia broadcast. Lo dari tahun kapan siaran kah? Aku 2013. lu ini ya anak didiknya VV lu ya? Iya. 2013. Berarti lu masuk- Bentar dulu aku hitung 2013 aku kan lolos itu terus 2000 lolos itu Miss Warnet. Oh iya. Lo jaga warnet. Dia gini-gini pernah pakai selempang. Gue juga pernah jadi Miss Pisan. Bukan Miss Warnet, dia kirimin gue foto. Itu Miss Internet, bukan Miss Warnet. 2013 ya. Presetan Miss Warnet 2013 kan. Lo jagain apa sih? Oh, anak-anak muda yang masuk-masuk. Tapi aku menang loh. Lo Masuk-masuk ngapain bilik sih buat Miss Warnet itu ngapain sih? Jagain Warnet. jagain warnet yang mau mesum-mesum. Oh, Ya. Oh ini bawa berdua nih gitu. Gak boleh. Nggak boleh gitu. Bukan muhrim. Iya, jadi aku dimahkotain wifi. Lo tau gak gue pernah jadi Miss Waterbomb? Enggak, tanya gue. Terus lanjut dulu. Ada foto. Lanjut dulu cerita lo. Gue pakai bikini lo dulu. Nih. Apa tipis gitu? Ya belakangnya setali. Jadi di tahun 2014 aku ditawarin sama VV masuk Casanova. 2000 berapa? 14. Jadi 14. 14. 13 lo di Miss Warnet duluan. Miss Warnet dulu lolos, habis itu 2014, 2015 itu sambil kuliah. 2015 sambil kuliah. Akhirnya lo berhenti. Berhenti karena kerja di Apotik. keterima kerja di waktu Apotik, itu, di rumah apotik, sakit. rumah sakit. Di mana yang bener? Keduanya Kak. Keduanya. Lu santai dong. Jadi Lu nggak iya, pakai interogasi. Iya. Jadi aku keterima di apotik kerja dulu, habis di apotik dia rumah sakit juga keterima. Jadi keduanya aku jalanin di apotik dan rumah sakit. Dan Dia mah itu capek banget. pinter. Pinter tuh, Rumah basicnya sakit apa dulu? Rumah apoteker. sakit jiwa. Oh iya Sakit pantes. jiwa. Enggak. Di Bangli berarti. Enggak. Rumah sakit ini. Tapi Swasta. Enggak, pemerintah. Oh. oh iya. Berarti lo
2000 berapa tadi? Mulai di Casanova? 14, 15. Cuma 2 tahun ya. Bentar ya. Enggak, 3 tahun, tapi kayak ngisi. Berarti lo emang dari awal ketemu Johan berarti ya? Iya. Kakak Johan. Kok nggak merit? Fuck. Kalau lo sendiri, lo kan vakum di radio lama ya. 2000 berapa lo berhenti Gue di radio? cabut 2012. 2012 lo cabut. Cabut Dari 2012 sampai 2025 nganggur. berarti. 2025. Nganggur. Ada kali kerjaan lain kan gak mesti siaran. Oh iya. Gue. Kenapa sih lo jangan jawabnya biasain aja gitu loh. Gue kerjain lain, Grace. Iya Kan kelar. Iya Gitu lo kan. ngomongnya nuduh gue nganggur. Gue cuma nanya. Nggak nanya, lo nuduh namanya. Aduh. Terus? Ada, maksudnya ya masih MC ya kan. Oh, ada juga waktu itu. Banyak cuy. Oh, lu nge-MC? Kan gue partneran di CDBS tuh bareng sama ini Mirah. Ah. Yang sekarang punya di mana project. Wah, Wih, keren tuh. nanti Iya, gue follow gak dibales lu, Mira. Nggak lu follow back gue. Nggak Gue usah, unfollow Cek. lagi. Nggak usah. Nggak penting. Serius lah. Iya. Bener, gue bilang nggak usah. Gue kalau boleh milih, kalau sekarang seandainya Grace nge-follow gue, nggak bakal gue follow back. Tapi lu follow-followan dari 2024 ya? gue tahu dari sih. awal ada Instagram maksud gue. Dari awal ada Instagram, gue sama lu udah follow-followan. Lu yang follow gue duluan. Lupa gue. Lu gengsi Serius, lu lupa gua. takut istri lu nonton lu nanti kok kamu sama Grace ternyata udah lama gitu Ya kan. emang kenapa? Ya enggak, kan tanya aja Ya, nanti emang dia kenapa? gitu. Oke, tadi vakumnya jobnya berarti nge-MC gitu, Bang. MC kan zaman itu 2012 nggak maksudnya MC itu nggak pernah libur. Oke, cuy. lo nge-MC lo event. Gimana cara lo bertahan hidup saat pandemi? Event Itu kagak kan ada dong. 2019 itu. Iya maksudnya kan lo nge-MC dari 2000 berapa tadi lo bilang 2012 sampai ke 2025 itu kan lo kerjaan lo nge-MC. Saat pandemi nggak ada job nge-MC, lo gimana cara bertahan hidup? Bertahan hidup jualan Apa yang dijual diri? jamu. Oh. Jadi jamu gendong Simbo itu cikal bakalnya karena COVID. Lo berarti stop nge-MC sama sekali ya? Kan Vakum emang nggak banget boleh ya? ada Karena nggak ada boleh interaksi kan karena kerumunan, COVID Iya itu iya ya. iya iya. nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh bikin acara, kan pada repot semua. Sekarang mana di zaman COVID mana ada orang yang nggak jualan? Semua jualan Iya. cuy. Ih, gue juga jualan lagi. Jual diri lu. Gue bikin sambal bongkot enak banget. Siapa? Gue. Jualan apa? Sambal bongkot. Lu Iya, bisa Nggak, masak? banyak beli. Bisa gue bisa masak, tapi gue gak suka. Nggak yakin gua. Gue bisa masak. tapi Lu gua nggak masak suka. kare 2 kali lu kasih Yuka, 2 kali Yuka mencret. Sekali doang kan? Gue kasih dia. Yang kemarin gue kasih gak mencret kan lo? Sekali doang dia mencret. Dia langsung minum ini dia obat. Obatnya, karena tahu obatnya apa gitu. Gue tuh bisa masak. Ini mau mencret nih kayaknya. Gue tuh, tangan gue tuh turunan nyokap. Wih. Gue masak apa aja tuh enak. Beneran. Kenapa sih gak dipercaya gini-gini? tapi bener fakta kok. Bener enak. Enggak. Gua tuh nggak percaya. Enggak. Karena apa? Karena lu gak nyobain. Karena Bang. lu Bukan masalah gue nyoba. Gue tuh bisa tahu perempuan ini bisa masak atau enggak. Gini loh, secara naluriah, secara ilmiah perempuan tuh bisa membedakan mana kangkung, mana bayam. mereka berdua mirip. Kangkung sama bayam itu mirip. Lo bisa ngebedain? Beda. Mirip. Kangkung sama bayam miripnya dari kangkung mana? itu agak panjang, sedangkan kan? bayam itu agak Sama panjang dong. Bayam juga panjang. Lo kata kapan bayam enggak. jadi pendek-pendek Enggak. selari? daun. Kangkung itu memanjang, Kangkung. lonjong. Sedangkan bayam itu dia agak kecil. Kecilnya segini, Kak. Dan Beda, dari tekstur bentukannya juga daunnya beda. juga beda. Kok bisa-bisanya nggak bisa Tuh, beda? kan? Batangnya sama loh. Beda. Batangnya, astaga. Beda, Kak. Coba. Lu kalau Tapi berarti lu aku percaya kalau aku bisa masak. bisa. Bukan berarti gue nggak bisa ngebedain kangkung sama bayam, terus gue nggak bisa masak. Gue datang ke warung pasar kan, gue tinggal tanya, Mas, kangkung yang mana? Sumpah, sampai detik ini gue begitu. Coba. Masnya ngasih tahu itu Mbak kangkung, oh iya dengerin gue ya, ambil. Gue Iya. jadi laki, kalau gue belanja ke warung, gue nanya mana kangkung mana bayam, itu malu cuy. Kenapa harus malu? Ya Hey, malu lah, lu masa nggak bisa bedain malu mana? bertanya sesat di jalan, men. Malu bertanya mana kangkung mana bayam itu kebangetan cuy. Kenapa
gue heran. Lo berarti lo waktu Tuh. kita bahas ini di Jangan radio. mentang-mentang gue cantik kalian judge gue ya. Yang cantik kan gue. Enggak, lo waktu kita bahas ini di radio berarti Iya. lo nggak dengerin. Karena emang dia pernah dia bahas. pernah mengakui bahwa dia tidak bisa membedakan mana kangkung. Iya, mana pas bayam. lagi kita bahas apa gitu gue lupa. Nggak bisa dia, Terus Kak. gue ngomong ya emang gue nggak bisa dan menurut gue itu nggak masalah. Masalahnya di mana? Lu bisa nanya sama masnya, yang penting gue bisa masak. Lo tau nggak? Nih ya orang India, makanan India enak gak? Makanan India enak gak? Biasa aja. Enak. Tergantung Lo makanan. jujur, kari enak gak? Enak. Orang India, Canai enak. gue ya kan, Chinese enak. food juga enak, Enak. ya kan? Orang India itu masak enak-enak. Bokap gue India, orang Cina itu masak enak-enak. Nyokap gue Cina. Perpaduan antara India dan Cina yang sama-sama enak makanannya, be. Dan lo tahu Ya lo campur capcay sama resep- kari. Iya, kagak gitu. Dan lo tau resep enak makanan India. Gue pernah jadi lo canai kan? Iya kan kakak pakai. Jadi emang kan dia kan harus Tuh dipipihkan. Jadi Kayak dipipihkan martabak kan, kayak martabak gitu kan. asin-asin kan sekarang masih alami. Oh, Asinnya tuh kan. alami. Tuh kan. Tuh lo Tanpa tahu. bahan pengawet. Makanya gue tuh nggak pernah, gue tuh takut kalau dia, gue tuh malu kalau dia masak. Tapi Dia enggak. waktu kita meeting di radio, terus dia bilang, kok bisa cuy, gue tuh repot banget. Harinya apalagi hari ini gue masak. Masak apa lu? Masak pecel. Astagfirullahaladzim. Effortnya di mana masak pecel? Lo tinggal rebus sayur, terus lo beli sambal pecel, lo isi air panas, lo aduk-aduk, jadi pecel. Hati-hati lu laki-laki ya Jadi punya mulut ya. apa Lo effortnya kata pecel? gue rebus pecel sampai bagaimana? Sampai begini gue rebus pecel. Ya gue rebus sayur kan gue sampai berdiri, gue masak. Effort Lo kata itu. gue, iya effort lah. Lo kata gue, terus gue bumbu pecel kan gue siram pakai air panas kan diaduk-aduk. Itu lemo harus gue potong disiram. Itu effort. Menurut lo effort nggak? Effort. Hargai effortnya? semua pekerjaan rumah tangga. Dan Wanita. kecil apapun itu setuju saya. Sekarang ini deh, lo masakan apa yang paling susah buat lo? Masakan Lo yang dulu paling deh. susah. Yang paling susah nggak ada. Berarti lo bisa semua masakan? Ada sih, lu masaknya tumis-tumis doang sih. Iya, lu nggak ada masakan Nggak paling ada. susah. Soto Lu- Betawi susah, Enggak sih. lodeh susah, Lo deh susah. susah cuy, susah. Dia tuh harus Ini sih yang paling susah menurut aku rendang. rendang lu nggak bisa lagi. Rendang, nah itu benar-benar kompleks banget dan itu kan memakan waktu yang lama ya. Susah. Gue nggak tahu ya prosesnya orang masak. Masak tuh susah. Karena kan sekarang udah ada rendang bumbu Bumbu jadi jadi. kan. Jadi proses yang kalau misalkan rendang yang bener-bener enak banget itu tuh bener harus dari rempah yang ini rempah-rempahnya asli bukan yang ini. Kalau mau enak ya. Masak susah loh Dan menurut itu gue. prosesnya lama. Tapi gue tanya sama lo ya, gue semakin tanya sama lama. lo ya, sebagai laki-laki nih ya, Oke. sebagai laki-laki, istri lo masak, Masak. ya kan? Iya nggak, Masak. belum selesai pertanyaannya, lo tahan. Gue tahu lo mau nyerang gue. Ya, Gue tahu. Tahu gue. Gue kempit dulu nih. istri lo masak. Masak. Bukan, belum selesai. Rasanya menurut lo nggak enak. Lo bakal jujur bilang nggak enak, atau Atau- lo bilang enak dan lo makan. Bilang nggak enak. Lo jadi laki nggak ada. Bini gue Gila tuh, lo. Mbak Gila kurang lo. apa? Keasinan. Dia pasti, oh iya, oh tadi kurang ini kurang. Dia tahu. Dia tuh gini loh. Sekalipun lo gue nggak tahu ngomong, sekalipun gue nggak ngomong itu kurang apa, kurang apa, kurang apa. Kalau gue lagi makannya nggak lahap, dia tahu pasti ada yang bermasalah dari masakannya dia. Cewek sakit hati banget sumpah. Perkara satu, makanan dibilang nggak enak lu, udah kita masak. Yang mana Apa? sih masalah mana yang nggak bikin lo sakit hati? Gue tanya sama Yuka Masalah deh. kecil aja lu Gue bikin tanya sama Yuka. sakit hati Yuka, kok. lo udah masak. Terus udah gitu laki Iya. lo bilang makanan lo nggak enak. Lo apa? Lo Gue apa? ceraiin. Lo maksudnya lo tuh apa yang lo rasakan? Tergantung situasi hati waktu saat itu sih aku Kak. Tergantung situasi hati. Lo bilang tergantung situasi hati. Iya, Kasih misalnya- paham. Coba deh. Coba lo breakdown sedikit hati lo dulu. Lo masalah kecil lo buat sakit hati. Masalah besar lo buat sakit hati. Makanya gue bilang, oh bini lo gak marah kalau lo ngomong kayak gitu. Perasaan lo doang deh yang perasaan apa-apa lo bikin Lo masalah. tuh nggak bisa. Lo tuh nggak bisa kayak gitu. Lo bilang itu masalah kecil, ya kan? Sekarang Yuka, gini deh. lo udah bangun jam 5 subuh, ya. Terus lo udah bangun jam 5 subuh, lo masak, laki lo makan, dia bilang katanya ada yang kurang atau whatever, atau makan yang gak lahap nih kayak dia nih. Terus lo diem aja.
Kalau bini gue kalau lihat gue makan gak lahap, dia tuh ngerasa bahwa kayak masakan gue dia yang Lo kenapa sih bermasalah. nggak bisa pura-pura lahap gitu depan bini lo? Lah, bini gue tuh tahu lah. Oh Lu nih, kalau laki dia pasti gua- nggak cocok nih masakannya. Pasti Tapi itu dia. pernah nggak di momen suaminya Kak Grace itu bilang nggak enak makanan? Kan dia kagak pernah masak, Yuka. Gua kalau masak Lo ya, nggak usah gua nanya masak itu ke pecel, dia. Balik lagi karena dia nggak enak Kak. Karena apa? Nggak enak bilang masakan lu nggak enak. Nggak pernah Apa? Kak. Mungkin Lu kok jadi nyerang gue? Aku nggak nyerang Kak. Aku nggak nyerang. Aku hanya Lo kasih paham dah tuh. gitu. Ngerti nggak Kak? Enggak. Jadi mungkin laki-laki itu sebenarnya wah ini nggak enak. Ya, tapi kan dia bagus menghargai. dong. Tapi dia menghargai Kak. Bagus dong, maksudnya Bagus, gue tapi- bagus kan menghargai. Menghargai. Udah Tapi mungkin dimasakin. caranya dia berbeda. Coba. Bentar, mah kayaknya ini abis ya garamnya ya. Gak pernah, gak pernah. Bahkan laki gue gak pernah tahu ya di dalam masakan itu ada garam atau ada gula atau apa, laki gue Enggak, gak pernah tapi tahu. dia tetap makan. Makan. Sebenarnya ada beberapa momen mungkin para laki-laki itu merasa makanan istrinya tuh kurang. Tapi dia diam karena dia menghargai ya sudah makan. Ini satu nih harus digini ini. Kalau Apa? kalau gue Speak ketika up lagi. ketika makanan istri lo kurang, udah makan aja, hargain, Iya, hargain. paham. Gak usah lo kritik lagi. Dan lo kalau laki lo kayak gitu lo marah. Apa sih susahnya lo marah? Jaga mulut lo ya, gue udah masak gitu. Apa sih? Kok lo jadi Gua ngajarin dia speak lo jadi ngajarin dia marah sama lakinya? Gue ngajarin dia speak up. Ya gini, kita Nggak jadi boleh laki. cewek Nih ya, ditekan kita terus. jadi laki itu sangat tahu dan sangat bisa kapan kita mesti ngomong apa enggak. Kan kita bisa lihat tuh gerak-gerik pasangan kita tuh lagi nggak enak hatinya. Nah, itu mau tanya, Iya biasanya kan? laki-laki itu kayak gimana? Suka, maksudnya momen apa yang ini bagus nih untuk kita ngasih tahu untuk mengkoreksi. Dia lagi happy. Pas lagi happy. Lagi happy. Lo kasih duit Berarti- dulu nih, lo kasih duit, baru lo ngomong. Enggak, gini, Atau kadang lu kan dulu. Lo kena tit, lo kena tit di mari. ya, kalau itu mah emang apa ya? Biasanya Enggak, perempuan kalau udah berumur dia cenderung tidak terlalu suka berhubungan, dia lebih suka duit. Wah, lu kali nggak tahu gue. Enggak, iya enggak? Enggak lah. Ya kan? Enggak lah. Iya tahu. tergantung beda-beda. Ya kalau gue mau nyari momen Hormonnya ngobrol beda. sama bini gue hal-hal yang serius, itu kadang gue nggak ngomong di rumah. Terus? Gue sambil jalan. Oh, biar kalau misalnya dia marah, lo bisa turunin di jalan gitu. Nggak gitu dong. Pas Otak lagi gue emang jahat. Kenapa lo ngomongin di jalan? Iya, maksudnya kan suasananya rumah beda, adalah cuy. tempat ternyaman. Kenapa lo harus Iya, betul. mesti dari jalanan? Di tempat tidur Gue Kak. tahu. Bang, di Iya. tempat tidur yang paling bener kamu ngomong Ngapain? Bang. Lo pasti Apa ada- masalah lu di tempat tidur masalahnya? Lo nggak usah nyeramahin gue. lo pasti ada niat buruk ketika bini lo marah atau apa, lo kamu turun di sini. Otak lo doang kayaknya gitu cuy. Wah, gini-gini pas jalan, mah, ayo kita jalan-jalan dulu. Wah, iya, kemana kita traktir? Jalan ada di dekat Iya. Bandung kan? Itu kan. turun kamu di sini, dia turun, lo tinggalin pergi. Enggak. Otak lo kebaca. Enggak. Karena gini, Jahat. kadang-kadang kita butuh suasana yang berbeda tuh buat ngomong. Iya benar, buat ke betul. Enggak mesti, kadang sumpek mungkin di rumah, capek, seharian di rumah, dia kerja, Dia gue ngurus anak kerja. juga, ya kan? Iyalah. Berarti kalau misalnya ada Lu makanan, ngurus anak satu ya repot bener lu. Antar tapi Giri, serius. antar Giri, ya lah. Timbang antar anak cowok doang, biarin Jack. anak satu itu juga kemauan gue. Siapa suruh lo punya anak 6? Mau sama lo sekarang. Gue gak ada ngeluh, gue gak ada ngeluh, gue Nggak ada ngeluh, lu? Gue cuma bilang, segini subuhnya Ngejudge gue. gue. Sangat kali sih. Segini suburnya Bang. Iyalah. Dan Tapi lu nggak KB emang ya Bang? Hah? Lo nggak pakai KB? Istri lo nggak pakai KB? Oh kalau gue emang nggak pakai. Yes, Istri lo pakai KB? Sekarang yang terakhir udah pakai. Kan? KB apa? Steril? Laki-laki tuh ada Oh, loh iya. KB vasektomi. Steril? Steril. Oh tapi nggak apa-apa Yuka. Perempuan tuh nggak apa-apa kok kalau memang Kan sudah mau punya sekalian anak lagi. sesar, steril aja sekalian. Angkat rahimnya langsung. Hah? Angkat rahim. Wah, apain? Berat gak? Enggak gini Nggak, dong. kalau Nggak gini kalau lo angkat angkat rahim. dumbbell baru berat. Lo pikir Kalau gini angkat angkat dumbbell. rahim. Tapi balik lagi ya ngomongin masalah penyiar radio ya. Kenapa sih lo mutusin untuk jadi seorang penyiar radio? Gue mulai dari Adrian. Yuka. Oke, thank you. Lo kalau Ucok Makasih kenapa? banyak loh. Lo dari tadi juga nusuk-nusuk gue. Gue kira mah lo ada duduk di sini bakal belain gue. Lah, tujuan Agak. saya di sini apa? Nggak guna. Iya, Bang. Ya, lo kenapa jadi penyiar? Kenapa balik lagi memutuskan gitu? Karena aku pengen keluar dari zona nyaman sih. Tapi Karena kan- emang lu punya cita-cita
cita-cita Jadi penyiar. nggak ada cita-cita penyiar. Tapi kan ini ya, maksudnya lo kan agak jauh ya dari apoteker ke penyiar ya. Ya dari kesehatan gitu nggak jauh-jauh banget sih. Nggak jauh sih. Lo kenapa keringetan sih? Gue lo kedinginan di sini. Panas anjir, itu kan ke sana bukan ke sini. Kesini juga kena. Enggak terus. Ya terus apa lagi? Emang terus lu ngerasa bahwa lu punya bakat buat jadi penyiar? Karena passionku sih. Oh lo suka, terus kenapa lo ngambil kuliahnya apoteker, kenapa lo nggak ngambil komunikasi? Nggak bener dong, bener kan gue nanya Iya, kan? Lu Betul. nanya, lu Kenapa tenang. kesehatan? Lu kalau nanya, please tenang aja Iya, dulu. Kata-katanya di Ini kayak emak gue salah ngidam, diperhalus, ya kan? emak gue salah ngidam dulu Lu deh. tuh menginterogasi, lu nggak nanya namanya. Emak Lu gua kenapa, salah ngidam, lu kenapa bener. nggak ambil jurusan komunikasi aja lu? Kenapa lu jadi penyiar? Kenapa, Ya, itu, bukan kan kenapa itu lo jadi- nggak ngambil kuliah ke komunikasi, kenapa lo ngambil kuliah ke waktu apoteker? itu kesehatan farmasi itu langka waktu itu Kak. Oke. Jadi terus permintaan keluarga juga minta kesehatan dong gitu. Tapi awalnya karena bapakku guru kan, awalnya mereka tuh kayak bapakku minta Yuka bisa nggak dilanjutin ke guru gitu, tapi karena aku passionnya dibilang aku nggak suka ngajar, nggak suka, padahal enggak sih sebenarnya, tapi mereka bilang ya udah deh kesehatan aja, farmasi itu gini. Oh, berarti Ya karena udah, orang tua. karena orang tua saya, tapi itu Lu nggak usah nangis di sini. Gue nggak empati sama lu. Gak usah nangis di mari. Kalau lo, tapi gue pikir ya, kalau misalnya dulu nih udah ada sosial media kayak sekarang, gue tuh sama lo udah famous tau. Kita hidup di tahun itu yang mana nggak ada media sosial, nggak ada Facebook doang. Nggak, iya, maksudnya gue kayak YouTube, apa channel-channel lain tuh nggak ada gitu kan. Jadi semua orang dengerinnya radio. Kita tuh udah famous tau. Berarti emang belum rezeki ya. Emang gue tuh emang udah famous, lu yang enggak kan lu cabut dari radio. Iya lagi. tapi kakak Gak ada jurusan gue. apa ya? So Sesuai tau lu. dengan Komunikasi. Oh sesuai berarti. Iya. Habis lulus itu jadi apa? Pegawai bank. Tapi pegawai bank jadi CS. CS pernah, Teller pernah. Oh, tapi memang sesuai dengan ya itu kan membutuhkan komunikasi. Iya, cuman kan? mungkin jalannya ya. By the way, lo percaya nggak sih seseorang tuh sukses atau berhasil tuh karena kerja keras atau karena beruntung? Menurut lo, kerja keras atau beruntung? Apa? Seseorang tuh bisa berhasil tuh karena kerja keras atau beruntung? Keduanya. Ada Nggak dua-duanya. bisa lo pilih salah satu. Ya, nggak bisa, Nggak emang ada punya dua-duanya. prinsip kalian berdua. Ada orang yang sukses Orang kok karena nggak faktor luck kan berprinsip? ada. Iya, enggak, faktor utamanya seseorang itu sukses Kalau karena ngomongin faktor utama berarti kerja keras jawabannya. kerja keras. Berarti lo bilang pedagang Nggak. asongan itu kurang kerja keras. Kalian bilang pedagang asongan itu kurang kerja Nggak keras. gitu Kan konsepnya. ada keberuntungan tuh kan ada momen waktu-waktunya. Nah, dia sudah bekerja keras dari versinya dia. Gitu loh. Tapi belum Apa nggak sih ngomong sama kalian? Kalian nggak punya prinsip. Loh, Lah, aku bilang kerja justru keras ini dulu. prinsip kita bahwa orang itu contoh deh. Siapa? Cristiano Ronaldo. Ya, itu dia apa? Kerja keras. Dia kerja keras. Dia bakat ada, cuman nggak sebakat Messi. betul. Pemain bola Cape Verde itu yang kemarin Cape Verde itu loh. Cape Verde itu loh yang kemarin masuk Piala Dunia, ada pemain bolanya gue lupa namanya. Cape Dia tuh Verde kerja itu keras ya? dari dulu dia kerja keras, Terus? tapi dia baru terlihat di usia 40 tahun dan Ya. ini adalah pertama dan terakhir kalinya. Padahal dia kerja keras tuh dari dia muda loh, dia kerja Ya keras. berarti kan faktor lucknya nggak ada. Berarti faktor luck dong yang utama. Ya enggak dong. Ih, Aku faktor luck aja deh. lo faktor luck. Iya. Lo Enggak. Kerja keras. Kalau lo nanya gimana caranya biar sukses, kerja keras. Kerja keras tuh kan ada di breakdown lagi tuh, ada konsistensi, ada integritas di situ. masuk lo Tapi lah. kerja keras belum tentu jadi sesuatu gitu Ya kan, maksudnya. Kerja keras itu belum tentu bisa sukses kalau lo beruntung. Kerja keras itu nggak mesti cuma kerja keras doang. Kalau dia nggak bangun koneksi, berarti kan nggak buka peluang juga. Ya lo kan kita nggak tahu dia bangun koneksi apa enggak, pemain bola Makanya yang kan Cape Verde konsep itu. kerja keras tuh bagaimana? Lu kan terlalu kerdil otak lu bahas Lu kerja keras. main fisik lu mentang gua stunting lu, kerdal Emang lu kerdil stunting? Ya gua pendek. Emang pendek itu stunting? Iya, Belum tapi gua tentu. pinter. Belum tentu kan? Siapa bilang lu pinter? Gue. Buktinya gue duduk bareng sama lo pada di sini. tapi first impressionnya siapa yang dulu Kak Grace ketemu Bang Adrian tuh gimana? Waktu pertama Gimana kali? nih di Di mana nih? 2004? Di dunia ya pertama kali ya. Itu first impression berarti pertama kali lu pada Gue tuh gak ngeh lo sama lu. Sama, gue juga. Kita, serius, kita datang siaran pulang. Iya. Kalau gue ya, Jam siaran juga beda. Bang kecuali Adrian, Johan. Bang Adrian tahu Grace, berarti oh ini namanya Tahu. Grace. Gua waktu Grace juga muda, begitu. Tapi nggak pernah komunikasi waktu itu. Enggak, komunikasi biasa. Komunikasi intens di Lu gue gigit lu tangannya lu kemari-mari mulu. komunikasi intens di mana? Enggak, kalau Komunikasi biasa cong di, kita. di radio biasa. Ya first impressionnya gimana?
Lo ngeliat gue gitu lo, maksudnya kayak apa gue sombong, Gila, apa gue baik, seksi banget. cantik Tengal, banget. tengal. Oh, tengal. Enggak, ini jujur dari hati lu Bang bener. Tengal, tengal. Oke. Kok tengal? Gue lo dulu kalem. Tengal Tapi gitu. tapi dulu perawakannya gimana? Langsing Kayak kayak siapa? siapa? Nia Ramadhani gue. Enggak, Kata jauh, orang-orang. Enggak jauh. Versi gemoy. Lebih ke kayak Nggak, gue Nia Ramadhani versi kere. Enggak diubur Enggak, ya. kayak ini. Siapa sih? Ucok Baba. Enggak, gue tinggal lagi dikit kali ya. Gue kayak apa? Partnernya si Komeng. Siapa? Daud. Adul gue seadul. Nah, kalau Kak Grace persepiannya ketemu sama si Bang Adrian gimana? Waktu di Kan BC gue yang ditanya. 2004 tuh. Iya. Biasa aja. Kan gue yang ditanya sekarang Kak Grace ketemu Enggak, yang. kamu biasa aja kadang. Gue sumpah gue lupa sama lu. Ngunyah mulu. Lupa gue sama lu. Nah, akhirnya ketemu di Fox. Nah, gimana tuh? Kesannya lagi. Gue tuh kan nggak tahu kalau dia di Fox setelah Masa lu nggak tahu? Nggak Kan tahu. gue duluan. gue tuh udah masukin lamaran di Fox, baru dikasih tahu lu penjohan yang ngasih tahu. Saya yang ngasih tau pas interview. Di sini ntar kakak ketemu sama Kak Johan ya gitu. Hah, Johan? Siapa yang bilang gitu? No. Terus pas impression ketemu aku gimana? Dia masih polos banget ya pasti. Nggak, ya ini dulu. Terus Johan siapa? Johan juga Johan. Diliatin, wow, manusia ini lagi gitu kan. Karena dia awet banget di situ. Karena dia Johan emang dari dulu kan mukanya gitu. Maksudnya Gua lupa, nggak gua berubah. nggak- Oh iya? berubah. Emang iya? Cuman dia pakai kacamata doang dan agak berisi aja badannya. Lah, Kalau dulu emang kan dulu nggak pakai kacamata? enggak. Gue sama Johan gak inget sama sekali. Masa? Kenapa gitu? Ya nggak inget emang gue. Gue kan Kalau- dulu jaga jarak sama orang. Terus Kenapa? Dia rabies. terus baru tahu kalau lu masukin lamaran juga. Gue udah dari diterima Johan. ya. Nggak, Gue dia udah sudah- diterima. Dari Johan. Gue udah mulai siaran, lo baru datang. Oke. Sorry. Oh iya. Iya. Gue senior lu. Terus Kakak Grace Senior tahu. timbang 1 minggu doang Terus Kakak senior. Grace tahu si Adrian di Fox gimana waktu Oh itu? bahagia dia. Enggak, gue biasa aja. Biasa aja. Oh, ngobrol lagi itu apa akhirnya gimana? Enggak, gue biasa ketemu dia, apa kabar lu Cong? Kayak gitu. Dan akhirnya Anda dipersatukan di Gua nggak tahu, GMV waktu itu. Jadi host. Gue nggak expect bakal siaran berdua. Oke. Dan akhirnya kalian siaran berdua, apa yang Anda dapatkan? Bener-bener dapet banget feel-nya. Bangun chemistry-nya susah gue. Oh ya serius? Nggak jujur nih, jujur. Jadi Serius. kita ngomong jujur ya. Hanya di edisi itu baca itu. Kalau gue gini, kalau gue sama Grace itu bangun chemistry-nya, gue bilang sama lu kan ya. Minum dulu. Gue bilang sama dia, lu kalau siaran kita nih kita boleh banget untuk ngiblat ke seseorang Oke. buat jadi role model lah. Betul. Cuman lo tetap harus jadi diri lo sendiri. Lo jangan, kalau kita siaran berdua jangan maksa buat lucu, jangan maksa buat apalah, pokoknya jangan dipaksain, Ngalir natural aja gitu. Tapi emang gue tuh sama dia beda prinsip banget kah. Kalau gue kan yang cewek banget ya, yang maksudnya yang perempuan mengutamakan hak-hak wanita. Iya, anti patriarki. Iya, sedangkan dia tuh emang yang laki-laki kolot gitu. Makanya kenapa di situ Siapa yang bilang kolot? Lu. Kategori kolot menurut lo apa? Istri gak boleh kerja, lebih mengutamakan ngurus anak di rumah. Itu kolot nggak namanya? Kolot Istri nggak namanya? itu, Lo ngaku sama gue, lo jawab jujur. Lebih ke ini, lebih ke Kolot. lo apa yang bangsa? Laki-laki tidak memberikan istrinya kerja, itu sebenarnya dia sangat menghargai istrinya. Menghargai gimana Lo konsepnya? udah lo diam aja di rumah biar gue yang cari kerja. Perkara dia mau atau enggak untuk kerja dan dia izin sama suaminya, ya kita pasti izin. Tapi gini loh ya, ini bakal kita bahas ya nanti ya. Kita bakal bahas nanti tentang perempuan bekerja karena gue pengen banget matahin statementnya Adrian dari Apa? dulu yang kalau dia bilang istri itu di rumah ketika suami pulang kerja, kamu mau kopi nggak? Kan lo ngomong gitu kan? Lo kalau siaran sering banget lo ngomong kayak gitu. Dan gue tidak pernah setuju. Lo masih sehat, lo nggak punya setuju di kaki, lo sehat sebagai laki-laki. Lo punya kaki, lo punya tangan. Kalau lo Oke. merasa lo pulang kerja capek, lo pikir istri lo di rumah nggak capek? Maksudnya? Jawab lo. Kalau lo pikir lo pulang kerja capek, jadi pengen dilayanin, dibuatin kopi sama istri. Emang lo pikir istri lo seharian di rumah nggak capek? Lo nggak tahu ya kebahagiaan seorang suami itu disambut sama istrinya? Nggak tahu kan lo? Belajar makanya lo. Disambut. Pulang kerja. Tapi pernah nggak laki-laki itu memikirkan gimana perempuan? Gimana perempuan? Perasaannya gitu.
dia bekerja, dia Ntar ini konteksnya apa sih? Ini konteksnya melayani bukan? Perkara kopi, gue masih nggak habis pikir aja pokoknya sama lo. Kenapa istri harus ngebuatin kopi suaminya? Dia terus mau Lo nyuruh siapa? sehat. Nyuruh istri tetangga? Lo nggak bisa bikin sendiri. Ya Allah, namanya suami itu kalau pulang kerja ditanyain, Abah mau kopi? Ya kan apa cuma susu?" nanya. Kalau dia jawab susu, Ya udah, gue langsung mandi. habis itu baru minum susu kan. Ya, maksudnya biar minum susunya Iya, enak. iya. Ya kan, biar Iya, nggak iya. rewel. Iya. Itu bobok. maksudnya susu untuk anaknya kan. Iya. Lo bikin susu hangat Enak kan? cuy, maksudnya kita sebagai laki-laki tuh kalau dilayani nama istri pulang kerja itu Gue butuh, baiti jannati akhirnya rumahku surgaku gitu. gue butuh narasumber laki-laki deh. Maksudnya gue pengen nanya, apa semua laki-laki kayak begini? Apa otak lo aja yang kolot? Coba lo tanya dah, lo coba duduk bareng sama laki lo tanya. Lo manggilnya apa? Sayang. Lo manggil laki lo apa? Tergantung, kalau awal bulan sayang. Oh, Kalau akhir Babi. Tokek soalnya. Ada duit. Kan ada tuh, ada uang abangku sayang. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abang Sepatu gua mana? diundang. Oh, di sini. Terus. Coba lu tanyain sama laki lo, kalau seandainya lu pulang kerja, terus gue tanyain gimana, mau minum apa, kopi apa Laki teh. gue seneng-seneng aja, ditanyain seneng nggak ditanyain Cuy, seneng. gue yakin. Ri, lu ketemu gue dari serius dah. Gue tadi mau ngajak hari ini. Ri, lu Cuman ketemu gue. Nggak mau dia. Gue mau jadi pendengar yang baik buat dia. Iya. Oke. Gue yakin laki lu tuh pasti juga pengen seperti itu cuy. Pengen ditanyain, lu nya aja yang egois. Ya, nanti kita Lu cari. yang terlalu modernisasi. Oh, modernisasi gimana? Ini namanya kesetaraan gender. Kesetaraan Perempuan tuh. dan laki-laki. Aduh, Hada-hadu. lo tuh memberikan prinsip kesetaraan gender itu. Yuka, laki lo pulang di tempat kerja lo yang salah. tawarin nggak kopi? Dia nggak suka kopi. Si? Ya, karena dia nggak suka kopi, lo terus tawarin Jadi saya apa? tawarin yang lain. Lo tawarin apa? Makan lo tawarin. Lo ambilin nasi. Enggak, Enggak kan? enggak. Tuh. Ya, aduh, itu urusan dia. Ngapain gue harus ngurusin? Ya, karena dia suaminya tidak berpikiran kolot seperti Anda. Bukan. Kalau gini loh, bini gue itu kalau dia berlaku seperti itu, karena emang cari pembenaran. Iya dah. karena emang dia tahu bahwa laki-laki itu suka dilayani. Lo tanya bini, lo bilang lo suruh gue tanya laki gue. Iya. Lo tanya bini lo. Ya. Undang deh bini gue dah. Ya, gue mau tanya sama bini lo. Ada perasaan mungkin ketika dia capek atau apa? Perasaan jengkel atau terpaksa Enggak. Lo nggak tahu. Enggak. Lo main enggak Gue aja. berani memastikan tidak. Gue Gue berani garanti. Cong, dengerin gue. Perempuan Enggak. Omongan lo nggak ada yang bener. Ngapain gue dengerin lo? Iya juga ya. Yaudah, kalau Enggak. nggak dengerin gue. Gini loh. Gue mau mandi aja nih. Gue mandi, ambil dulu keluar, ambil anduk dulu. Dia tuh mandi aja, bah. Ntar teriakin aja, ntar tak ambilin anduk. Gue mah goboin kain kafan nih, lap badan lo keringin nih. Mandi aja, anduk minta Enggak diambil. gini, itu kan Dengerin dulu, dengerin Itu dulu. kan dari POV lu. Iya kan? Ya emang dia ngomongnya begitu. Gue bikin kopi aja di pagi-pagi, gue bikin kopi. Kok Tapi nggak ngomong mau kopi? pernah nggak? Kok nggak mau ngomong? Tar dulu. Gue nanya dulu. Kok nggak ngomong kalau mau ngopi kan dibuatin. Udah mumpung lagi di belakang sekalian. Lo tau nggak? Basa-basi itu basa-basi. Nggak mungkin. Pernah nggak bini lo mandi, bini lo bawain anduknya? Sering. Dia ngomongnya terpaksa. Nggak. Emang kenapa? Emang bagus kali. Iya kan? Lo Coba lo udah. Nanya dong, sudah berhenti. Apa? Mau nanya, apa yang kita deep aja ya, deep talk ya sekarang ya. apa? Lo jangan Jujur urusan ya, pribadi Bang. gue ya. Jujur ya. Iya. Nggak ini urusan. Pernah nggak ngerasa kesel sama aku? kan gini, karena kan kita dipertemukan di Fox, otomatis karena aku yang di Lo produser. Iya, Ya, itu. lo yang nge-hire gue. Iya. Nah, pertama-tama siapa yang saya hire? Kakak ya?
Iya dong. Kakak. Kakak sama waktu itu ada 2 yang tak panggil ya. Gini sih. Nah, lu apa maksudnya? Gue lagi emosian nih. 2. Nah itu pas sesi interview datang lagi berdua kan ya bang ya. Dia sama kalau nggak salah. Temen gue. Iya kak, sebut aja. Yang ngajakin temen gue, tapi temen gue nggak Ngajakin lolos. ngelamar. Iya. Ngajakin ngelamar Nah, temen itu gue. false, wow. Iya, temen gue nggak lolos. Lu kenal. Terus, Siapa? udah nanti aja. Nah abis itu. Ya udah deh, Agita. Siapa? Agita. Tapi Oh, Pinky. Pinky girl. Terus. Nah datang nih waktu itu yang pakai masker adalah kakak itu. Kakak nggak pakai. Ya, First impression karena aku dimandatkan dari atasan ya. Yuka cari penampilannya yang oke, yang cantik, yang bagus gitu ya setidaknya. Karena Babe kan sama ibu mintanya gini. Bukan berarti kakak yang itu tuh nggak ini ya, karena aku nggak lihat mukanya karena dia pakai masker terus dia agak itu juga kan. Apa? Apa? Ya kayak gitu. udah nggak serius. Nah, terus Gue habis udah itu- ngaca-ngaca. Terus, Habis itu kakak gimana? pernah gue kesel sama lo. Gue lupa kejadiannya, sumpah ya ini ya. Tapi Dateng. udah ya, skip ya. Maksudnya udah gue ceritain, udah gitu kan. Mau jangan mau lu. Gue kesel sama lo, gue ngerasa, gue lupa berapa bulan yang lalu, gue ngerasa lo tiba-tiba datang ke studio terus kayak lo diem atau berubah gitu sikapnya ke gue. Kan gue Iya. bilang, lu masalah apa yang dia nggak bikin sakit hati? Kan gue bilang, Bukan gitu. lu diem aja. Begitu ya? Lu biasa. Kak, dengerin gue. Apa? Lo biasa, wah gini gitu. Terus lo datang tiba-tiba lo diem. Itu aja dimasalah sama dia. Ya tapi kan gue. Nggak, tapi memang Tapi kan agres abis itu kan Yuka biasa lagi ngomong sama gue. Jadi biasa Repot kita. dah. Iya karena mungkin kakak Grace ini tipenya agak baper ya dan overthinking. Jadi ketika kalau dia ngelihat mungkin kenalannya yang udah biasa kok kayak beda sama aku, dia kebawa Dia nih kepikiran emang lebih ngertiin aku. gitu. Kak Grace itu tapi oke, keselnya tuh mungkin kayak salahku juga ya. Maksudnya karena mungkin ada masalah atau gimana. Jadi kena ke dia mungkin efek sampingnya. Sorry ya nggak maksud aku sumpah nggak ada hubungan gitu. Capek. Makan dari pagi enggak deh. Aduh, bedak aku luntur. Tapi lo tau nggak? Gue pernah sama dia berdua. Kita aku yang ngomongin siaran, enggak, kita siaran. Opening nggak ngomongan. Cut 1 nggak ngomongan. Kita berdua tuh nggak ngomongan. Ini serius. Serius. Kita siaran nggak ngomongan. Terus dia bilang gini. Akhirnya kan gue bilang, lo tuh minta maaf sama gue. Gue gituin langsung. Pas off air nih, lo tuh minta maaf sama gue. Ih, kenapa gue minta maaf sama lo? Kata dia. Lo tuh kemarin ngegas ngomong sama gue. Gue bilang gitu. Akhirnya terus dia bilang gini, lo untung ngomong kayak gitu. Kalau lo masih ngedimin gue, kata dia nih. Jam 8 tuh mau gue tinggal pulang. Bodo amat lo siaran sendiri. Kata dia gitu. Iya bang, iya bang. Ya kan aneh aja. Kita lagi chat apa sih di grup? Lo nggak masuk mendadak. Oh iya, gue nggak bisa siaran. Mendadak gue tuh pagi baru ngabarin dia. Gue nggak bisa siaran. Terus, oh gue sakit kuping ya waktu itu ya. Lo sakit kuping. Kuping gue sakit banget nih. Lo kan banyak bohongnya. Makanya Lo kualat. kadang, iya lo banyak bohongnya. Kadang lo kesiangan bangun lo bilang sakit ini. Enggak, emang sakit kuping gue. Sakit banget nih. Terus dia ngomel dong di chat. Lu kan gue bilang kalau emang lu nggak kuat, malam lu kabarin. Jadi gue bisa prepare siaran sendiri gitu kan. Terus gue ngerasa ini chat dia ini chat berisik. Dia tuh nggak Gini tahu loh, Kak, kuping iya. gue sakit banget. Akhirnya gue bilang, ah berisik lu, gue bilang gitu dong. Selesai nih percakapan kita. Gue nggak bales tuh. Dia nggak balas. Gue bales. Orang ngasih tau baik-baik, gue nggak balas Iya, pakai iya, tanda iya, seru. iya, Pakai tanda iya. seru banyak gue. Dia balas kayak gitu, udah gue Lo tau selesai. gak gue marah waktu itu? Enggak lah. Kan gue udah pakai tanda seru banyak. Ya gue ngerasa itu. Gini balik lagi kak, kalau kita membaca teks ya pesan teks itu dari sudut pandangnya kakak, aku dan dia tuh beda-beda gitu loh. Perkara nggak pakai emot, perkara nggak Iya ada kan? tanda Lu seru aja dan semua ribet macam pakai itu tuh emot, nadanya pakai beda. emot. Gitu. Bener, gue Ya, setuju. sayang misalkan sayang dengan tulisan dengan kata-kata sayang ada tanda Kan emot itu beda. kalau lo A-nya banyak, sayang. Kalau lo A-nya satu doang, sayang. itu kan dia, jadi kita Kan lu yang baca. Nah, balik lagi. Itu Lu yang baca. Ya makanya lo harus sudut ngerti pandang orang beda-beda membaca teks, alangkah baiknya bertemu atau telepon. sih. Tunggu, Atau tunggu. enggak ya Gua memang lanjutin dulu. lo turutin kata-kata yang panjang itu. Gue turutin, Ah. ntar dulu. Gue beresin dulu cerita gue. Terus dia nggak balas. Iya dia balas terakhir tuh. Gue tidak merasa punya masalah sama dia. Karena gue tahu bahwa dia ini orangnya ceplas-ceplos. Jadi gue nggak akan ambil hati apapun bercandanya dia, apapun omongannya dia. Ya udah gue no hard feeling gue. Iya. Versi gue. Karena dalam kondisi abang juga lagi sakit.
Kalau justru harusnya gue bisa marah dong. Iya karena dia Karena Tapi gue kan gue sakit. lagi PMS. Urusan lo. Lah, lu udah sakit urusan lu. Ngapain lo ngelimpahin ke gue? Siapa yang limpahin? Lo Kan yang bilang katanya bermasalah harusnya lu. yang pada Oke, gue, itu karena gue lagi jadi sakit. singkat cerita efek sampingnya jadi besoknya jadi diam-diaman tuh. Ketemu di Dua, parkir. lusa. Lusanya dia mulai siaran. Ketemu Berdua kan, ya berdua nih jadinya udah nggak siaran tandem. ngomongan nih, gitu. Ketemu di bawah. Gue ngisi minum ya kalau nggak salah ya. Gue ngisi minum, terus dia lewat. Gue diem nih. Dia kan biasanya econg kayak gitu Iya, atau apa apa. kayak. Gue dia lagi diem sarapan juga. sate. Dia lagi sarapan Atau sate. nonton di bawah gue. Dia diem. Gue juga diem kan. Gue naik langsung ke studio. Lo masuk studio lo juga diem kan? Lo nggak Diem ngomong apa-apa. gue. Diem. Karena dia sudah membaca hawanya gak enak nih. Enggak. Kan berarti yang ngediemin gue lo. Hah? Lo yang ngediemin gue. Gini. Kenapa Gua- harus juga gue nyapa? Dia itu datang ya. Gue datang duluan. Gue sarapan sate lontong. Dia datang. Dia lewat belakang gue nih. Set. Tumben nih bocah nggak nyapa gue. Feeling gue nih. Gak enak. Oh mungkin dia marah nih masalah kemarin. Baru gue ngeh nih kalau dia Oke. marah. berarti. Oh ya udah, gue naik, gue pikir begitu dia udah lo duduk di tempat duduk gue, Di tempat- kursi siaran, di di kursi meja siaran. mixer. Meja siarannya dia di meja Di meja komputer. mixer Iya, gue. iya. Datang, gue masuk studio, dia sambil dandan nih, dandan, dia masih diem. Oh iya beneran, berarti yang kemarin yang gue rasa itu nggak masalah buat gue, dimasalahin sama dia. Tapi gue masih, udahlah ntar aja paling dia lagi berantem. Gue cuma ngasih space sama dia, siapa tahu emang dia lagi berantem di rumahnya, nggak pengen disapa, gue biarin gitu loh. Prinsip gue ngebiarin karena gue ngasih dia ruang buat dia cerita atau mungkin dia pengen diam dulu. Dah, gue duduk sebelah meja. Dia habis dandan, kaki gue gini kan. Dia lewat, dia miringin badan, nggak mau kena sepatu gue kan. Set. Kan kesel, kan marah gue. Dia duduk sampai opening nih. Seriusan nih? Oh ya udah deh, gue biarin aja dulu. Sampai setengah 8 ya kayaknya kita ya. Gue biarin aja tuh Oh open. tapi opening udah jalan. Opening udah udah jalan. jalan. Biasa. Keren banget, profesional. This is the best host of Dah, Radio Bali. Good morning Fosian, bla 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 sampai jam 10 pagi. Oke. Set, naik lagu. Pada dia Diem lagi gitu loh, diem. Tapi lu tidak mencoba untuk membuka. Enggak, Enggak. laki-laki ini kurang ajar. Harusnya biasanya laki-laki kan yang ngajak ngomong duluan, apapun konteksnya. Bener nggak sih? Iya. Gue diemin, gue punya prinsip gini. Nih bocah ini kalau seandainya dia nggak ngajak ngomong gue sampai jam 8, gue bakal tinggal dia siaran. Dia bakal siaran sendiri, gue cabut nggak apa-apa. Gue biarin. Tet, naik, habis naik setengah 8 dia baru ngomong. Lu tuh ya, lah, kok ngomel sih dia? Akhirnya dia mau muncul bilang. Dia ngomongin, lu tuh harusnya minta maaf sama gue. Kenapa gue harus minta maaf? Karena gue di versi gue obrolan kita kemarin itu tidak ada masalah. Tapi di versinya dia merasa bahwa dia Makanya, bermasalah sama gue. baik-baik lo kalau chat ya, banyakin huruf vokalnya lo panjangin, lo pakai emoticon berisik. aturan lo aja itu. Lo pakai emoticon ketawa, berarti gue tahu lo ini ketawa, Capek. lo ini nggak marah. Makanya biasain WA kayak begitu sama siapapun, tahu? Masa tulisan apa jadi tulisan apa? Kan bisa tuh, tergantung lo bacanya. Enggak, gimana. kalau lo tuh A-nya 1 apa? Kalau lo Yang A-nya baca 2 siapa? atau 3 apa? Kan gue bisa baca apa? Bisa dong. Iya. Nggak bisa. Padahal aku bilang. Nggak bisa. Nggak Kan ada. lu bisa bilang apa? Kalau apa, belakangnya kan depannya A-nya 2. Atau nggak apa? Titik. Coba kalau nadanya kayak gini, hah? Apa? Gimana lu cara lu nulis? Apa? Tanda tanya, pakai emoticon melongo. Oh, Biar jelas semua. repot. Tapi jujur ya first impression aku ketemu si Bang Adrian tuh bener-bener kayak Laki banget pasti ya. Enggak, Bang kayak gini. Oh, pertama tua ya gitu. Gua nggak setua itu ya, gua Cok, sumpah ya, gue kira lu tuh Sumpah, Bang. alim, agamais, ternyata lu Dan mesum. iya ada besok. Dan memang first impressionnya wah, tua yang pertama habis itu senior nih. Tua. Dia ngeri dulu. Oh, yaudah. Senior nih gitu. Terima Habis lah, itu, terima. ya tapi ini kayaknya Bapak Haji banget ya. Oh, gitu. ya, religius. Religius banget Oke. gitu. Dan Emang cara gitu kan? ngomongnya dia gini ini. Ternyata makan babi. Lu jangan bikin fitnah. Nggak ada, gua nggak pernah makan babi ya.
Tapi ngatain babi pernah. Ngatain babi. Gitu. Ya cerita sama gue lu waktu kemarin yang Nggak lu ada. makan babi guling kata lu enak. Iya. Ada. Lo jangan bikin fitnah lo. Terus kalau Bang Adrian sendiri kalau ngelihat waktu itu first impression, itu Ke siapa? siapa yang ngubungin aku ya Bang ya, ngubungin pertama kali? buat interview, Interview ya? lu. Ya. Johan belum Belum ketemu Johan. belum ketemu. Lu yang hubungin gua untuk datang interview. Iya, di Fox Amsterdam waktu itu Iya. ingat banget ya. Oh lu interview di Amsterdam? Iya, jauh banget kita terbang Nggak, ke aduh. Belanda. Lo harusnya siaran di Studionya. sana. Siapa? Lo. Enggak, Emang tempatnya di situ di situ aja. interviewnya. Lo kenapa sih kalau sama gue jawabnya ngegas mulu? Beda ya, Soalnya nanya baik, dia jawab gila sama gue enggak emang kita di situ aja. Nah, makanya lu kalau nanya sama orang tuh muka lu tuh biasa Biasa aja. aja. Iya. Nggak usah alis lu tekuk. Hidung lu mancung-mancungin. Lah emang hidung gua mancung. Oh. Ya udah deh. Terus. Ya, Oh ya udah deh. Ya, teman-teman. Belum ya Cukup. first impressionnya Abang sama Kak Grace ke Enggak apa-apa aku. dah. Oh, Ke lu. hah? Ke gue kan udah. Kalau gue ke lu, Kan lu kesel sama Ai Oh, tuh. iya. Nah, ya udah Abang aja. nih jujur apa bohong? Ya jujur. Jujur. Set begitu ketemu, wah di profile picture WhatsApp-nya kan. Set, wih modis nih kayak ini. Baru set, wah tua nih gitu. Dia balas dendam. Gak terima dia dikatain tua. Enggak. Gue pertama kali ngelihat lo, tuh kan lo pakai kacamata cuy. Itu tuh gue inget muka nyokap gue waktu musim muda. Oh ya? Ada gue tunjukin dah. Persis, berarti kamu harus sabar sama aku. Oh, Aku ada ibu. Oh, sama-sama cokorda lagi. enggak, dia kan Gusti, Ibu Siapa? Gusti Ayu. Kalau gue ya first impression ya. Gue udah PP lu, gue pakai kacamata kan yang ini kan. Yang mana tuh Rambut. ya, lupa gue. PP lu yang pakai kacamata. Iya, Oh, yang iya, ini. iya. Mana ya pakai kacamata ya? Gue, ih cakep deh orang nih. Om mana yang punya ya? Siapa? Oh, Om mana? Lo kan lu nggak bisa tuh. Lu bahasa lu aja lu sambung. Om mana yang punya? Enggak. Lu bayanginnya apa emangnya? apaan? Om mana gitu? Nggak tahu saya, nggak ngerti. Enggak kan bener kan? Dia tuh nggak ngerti cuy. Nggak ngerti, aku nggak ngerti sumpah. Maksudnya Grace, begitu dia ngeliat, Lu kayak ani-ani. Canda. Nggak tahu apa first impression. enggak. Enggak, Biasa enggak, aja. enggak. Itu kan dia dari WA ketemu, kita Oh ketemu, enggak cakep, sumpah. Lo tuh modis, kayak lo tuh inner beauty Yuka. Lo Emang punya, waktu ya ketemu gitu. lo tuh punya inner beauty, kayaknya. Emang tahu Julia dari tuh- mana lu punya inner beauty? Lah kan kelihatan dong dari awal ketemu aja lo kelihatannya dikeliataninnya enak. Oh. Kalau lo emang nggak ada ya? Gak, tapi Gue punya inner beauty gak sih? Gue gak tahu. Enggak ya? tapi aku waktu ketemu kamu gak ya jujur ya? Aku fix terima, aku udah tandain sih di visi video. Udih, sok lu. Aku tuh soalnya gimana ya, Mami Ai sama Papi Ai itu tiap hari perawatan aja kita mahal banget. Setelah selesai interview langsung ke laporan. Grace gitu terus. Kalau abang Apa alasan lu nerima dia? keluar. Yang perjuangin lo tuh Johan. Ujungin siapa? Lu. Yuka Iya, tuh gak mau. Kalau siapa? Yuka. Bohong. Yuka tuh nyarinya berondong. Dapatnya aki-aki. Enggak lah, gue datang ke Fox ini kok. Maksudnya gue dandan kok, enggak. Iya, dia tuh Grooming gue pakai- bagus. Lipstick. Kak, dia tuh pakai ransel hitam, kemeja hitam, Enggak ya? wajah udah hitam. Enggak, dia dandan, lo merasa Dandan, ganteng. Bang. Dandanan lo kurang sama Gung Jack. Kalau lebih Gong modis. Jack, wah, Gini nih, totalitas. gue emang tidak bisa semodis atau pakai baju yang begitu itu nggak bisa emang gue. Kenapa? Nggak tahu gue Yang nggak nyaman. rantai-rantai lo gak bisa. Nggak bisa gue. Nggak nyaman gue. Dia rantainya di sini. Heeh, Aku tarik. gaul tau. Kalau Gung Jack kan ya gitulah stylenya dia. Gue nggak bisa gue. Gung Jack mata kakinya lagi kedut-kedut nih. Dia ngomong. Kamu lagi mana bang? Apa? Ketemu aku pertama kali waktu di masuk ruang Amsterdam nih gitu. Kan baru masuk. Lo gak ketemu di bawah, langsung di ketemu Amsterdam. ketemu. Enggak, ya. enggak. Oh kamu dianterin Eka? Ya maksudnya ya profesional gitu. Maksudnya orang radio harusnya begini. Lo pasti gini ya, pepet nih. Siapa? Otak lo pasti pertama kali gila nih, cakep bener nih pepet gitu ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Gue justru kepikiran mepet Johan gue. Iya. Soalnya program sama Johan yang nentuin. Kita jilat si Johan gitu Enggak sih, ya. kalau gue itu gue sana ketemu Johan, ketemu Yuka, masuk ruang ruang record, terus
Masuk ruang siaran ketemu gue. Iya. Gue lagi siaran Tapi itu. pernah nggak sama ini kesel sama aku bang? Gue lagi nyari-nyari nih, lupa gue. Dia- Tapi dia- pernah dia- gue. Tapi pernah kesel? Pernah. Waktu momen siaran kah? Apa di off air? Pernah? Lu jangan sampai ini podcast pertama dan terakhir kita ya. Gara-gara gitu baper semuanya. Enggak, enggak, Ini enggak. konsepnya no hard feeling kan? Enggak. Gue belum nemu ya kapan Berarti gue. belum. Karena gini, gue tuh orangnya Dari bukan pendendam kayak temen lo sebelah itu. Gue tuh Nggak, bukan tapi orang kayak ada gitu. beberapa momen, pasti gitu kesel gitu. Kesel ya udah lewat sehari udah selesai gue. Apa itu? Lupa gue. Contohnya? Apa ya? Lupa Dia lupa. nggak gua. enak. Nggak ada. Dia Nggak nggak enak. enak karena lo produser, lo yang ngatur jam Wah. siaran, dia takut nggak dibagi jam siaran. Gitu ya, Bang? Kalau kata Nggak gue. Enggak. Lupa gue. Nah kalau lu kan udah ketahuan tuh lu pernah marah sama gue sampai di. Ya nggak usah diceritain. Lo juga nggak usah diceritain apa-apa. Gua nggak nanya. Gua nggak nanya feeling lo ke gue apa, feeling gua ke lo apa. Udah nggak usah nanya. Kita nggak pernah kesel-keselan gue ya. Tapi pernah kesel. Sambil dandan. Tapi apa yang kamu kesel kan Kak Grace pernah tuh kesel sama Bang Adrian. Kalau Bang Adrian pernah nggak kesel sama Kak Grace? Satu momen aja. Congornya emang kurang sering, nggak bisa ada nggak ada filter. Oh. Congornya dia. Kalau gue sih itu Iya. dia ngerepet kayak petasan tuh. Tapi gue nggak pernah ngomongin lo di belakang ya. Tapi justru pernah yang deh. kayak saya mau modelan Kak Grace ini bagus dalam lingkungan pertemanan. Nah, nggak. Iya. Jadi dia nggak ngomongin di belakang apa adanya gitu loh. Karena sekarang banyak banget ya orang. Wah, kasih petuah deh kayaknya. Kasih petuah deh. Banyak banget orang ya. Dia tuh baik di depan. Tapi di belakang dia nusuk. Siapa? Oh kan? Dia nunjuknya ke lu cuy. Aku enggak Dia ada. nunjukin ke lu. Ada lah pasti. Siapa? Semua ngalamin. Siapa? Bukan. Siapa? Ya ada lah, kebanyakan orang. Lo kesal sama gue pernah nggak? Pernah pasti. Jujur aja kak. Pernah. Nggak usah diceritain dia, ntar gue baper. Sumpah. Kepikiran Gue dia. kepikiran, nggak usah, Tuh kan? nggak usah. Nggak usah. Sama Grace itu nggak usah bahas apa-apa. Tapi dia bener-bener jujur nih. Aku pertama kali nemu teman yang udah kayak Temen apa kayak emak sendiri. temen kan Ini awalnya besok kita temen mau ambil rapot kan? Iya, temen yang kayak diemong gitu loh. Aku suka banget kayak gini. Nggak disuapin. Bener-bener dia Ya karena umur lu jauh. Anak Iya, loh, banyak gak cuma Kak Lu Grace berapa aja sekarang? temannya. Maksudnya temanku yang maksudnya yang lebih tua ya. Mungkin Lo karena bilangnya lebih senior. lebih senior. Lebih tua kan gue ngerasa. Maksudnya iya gitu. Lu kan 42 sekarang. Tahun ini 42 cuy ya. Ngomong lu gue masih 30-an. Bener kan gue 30-an kan? Iya. Aku aja 23 sih. Hah? Itu aja sih yang pertama kali saya sayang banget aku sama dia. Kan? Aku mah baik tau. Cuma yang bikin kesel kadang kakak terlalu ini perfeksionis kepikiran itu sih Iya. kurang-kurang Virgo sih. Enggak, Tapi dia nggak tuh- percaya zodiak loh. Dia Tapi dia dia overthinking. Terus dia tuh tukang ide. Kan gue bilang lu nggak usah ngide-ngide dah. Tuh lu aturan yang udah ada lu jalanin. Lo tau gak sih? Orang Virgo itu loyalitas. Ah, Loyalitasnya tinggi, makanya kenapa banyak ide. Preparation is everything. bener. Wih. Preparation, loyalitas, bener. By the way, mudah-mudahan ya podcast kita bisa sukses. Yes. Bisa banyak yang nonton, banyak yang suka. Kita nanti bakal bahas-bahas ngulit ini tentang perkawinan lah, Betul. tentang parenting lah, tentang pokoknya keuangan lah. tentang ini juga hal-hal yang relatable di dalam short. Kita bakal membiofkan ya dari laki-laki dan juga perempuan dan waria. Warga juga dong, gue Enggak ya, laki-laki dan perempuan gitu, perempuan Gen Z sama perempuan milenial nih. Iya. Kita Jadi bakal podcast ini nggak Saya cuma Gen Z. buat ngobrol, tapi benar-benar kita cuma pengen ngasih tempat buat teman-teman cerita. Betul, karena banyak banget orang-orang susah mencari tempat cerita. please subscribe ya, biar balik Subscribe, modal. follow, sponsor juga kalau misalkan mau support kami. boleh Ini kan banget. kita belum ada sponsor nih. Behok bawain sponsor. Iya, nanti namanya banyak banget di sini nih berjejer di sini. Di sini kita pakai ini. Kalau pakai Videotron kurang lebih 100 juta lah di awal-awal. Videotron tuh apa? Udah, bye. Videotron